Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2016 yang berjudul Oichi the Original Evil. Film ini adalah sebuah prequel dari film Oichi yang rilis pada tahun 2014 lalu, yang dimana film horor ini kalah pamor dengan film The Conjuring yang rilis pada tahun sebelumnya. Masih menceritakan tentang sebuah permainan papan yang dapat memanggil arwah manusia yang telah meninggal. Film ini akan berpusat pada seorang wanita bernama Alice dan juga kedua anaknya yang bernama Lina dan juga Doris. Meski film ini dirilis 2 tahun setelah film pertamanya dulu, tapi secara keseluruhan alur cerita film ini berlatar belakang sebelum film Oichi yang rilis pada tahun 2014 lalu. Apakah film horor ini benar-benar bisa membuat kita merinding dan ketakutan? Mari kita ulas saja alur cerita dari film ini. Kami ingatkan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, seperti biasa pakai headsetnya, kunci rapat pintu kamarnya, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria tua yang datang ke rumah seorang peramal bersama putrinya. Dia datang ke tempat peramal ini bermaksud untuk dapat berbicara dengan istrinya yang telah meninggal. Saat ritual dimulai, terlihat meja bergunjang sendiri dan pintu lemari di ruangan itu pun ikut terbuka dengan sendirinya. Beberapa saat kemudian, peramal yang bernama Alice ini lalu minta kepada pria tua tadi untuk menyampaikan 3 pertanyaan kepada arwah istrinya yang telah meninggal itu. Pria itu pun lantas membuat 1 pertanyaan. Sejurus kemudian, api lilin di meja itu pun padam yang menandakan bahwa lilin yang menyala di meja ini adalah perwakilan dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan nanti. Dan jika api lilin di meja ini telah padam semua, berarti pertanyaan yang dapat diajukan telah habis. Setelah ayahnya mengajukan pertanyaan, terlihat sang putri tidak percaya dengan hal mistis yang sedang berlangsung di depannya ini. Tiba-tiba, meja terguncang kembali dengan diikuti hadirnya sosok bayangan wanita yang berada di tirai di ruangan itu. Putri pria ini sepertinya masih tidak percaya dengan sang peramal ini. Dia lalu berkata bahwa yang dilakukan peramal ini adalah sebuah penipuan saja. Tiba-tiba bayangan wanita yang berada di tirai di ruangan itu mendekat dan mengagetkan mereka yang ada di ruangan itu. Tidak lama kemudian, terlihat pria tua dan anaknya masuk ke dalam mobil dan bergegas pergi dari rumah sang peramal ini. Setelah tamunya pergi, peramal ini pun masuk ke rumah dan memanggil anak perempuannya. Ternyata, mereka tadi telah menipu pria tua itu dengan berpura-pura bisa memanggil arwah istrinya yang telah meninggal. Padahal yang sebenarnya sosok wanita yang muncul di tirai tadi adalah putri sang peramal yang bernama Paulina Zender atau biasa dipanggil Lina. Saat putrinya ini datang, terlihat Alice begitu marah kepada putrinya itu. Dia lalu berkata bahwa tugas mereka adalah membuat para tamu yang datang nyaman dan bukan menghakimi mereka. Anak kedua Alice yang bernama Doris ternyata adalah orang yang menggerakkan lemari saat upacara ritual tadi dimulai. Dan benar saja, apa yang telah mereka lakukan tadi adalah sebuah penipuan guna mendapatkan uang dari para tamu yang datang dengan menjadi peramal palsu. Malam hari pun datang. Terlihat, Lina yang kabur dari rumah kemudian datang ke sebuah pesta kecil yang diadakan temannya yang bernama Ellie. Dia lalu melihat sebuah papan permainan bernama Oichi di rumah temannya itu. Beberapa saat kemudian, Ellie lalu mengajak semua teman-temannya yang hadir di pesta ini untuk bermain papan Oichi itu. Dia lalu menjelaskan bahwa jika melakukan permainan ini ada 3 aturan yang harus dipatuhi. 3 aturan ini antara lain adalah kita tidak boleh memainkan Oichi sendirian di kuburan dan selalu mengucapkan selamat tinggal setelah permainan selesai. Permainan Oichi ini pun segera dimulai. Terlihat, salah satu teman Ellie yang bernama Betty mulai merasakan ketakutan saat permainan ini baru saja dimulai. Tiba-tiba ibu Ellie datang ke kamar dan membuat Betty menjerit karena kaget dan juga ketakutan. Ibu Ellie lalu berkata bahwa Lina sedang ditunggu oleh ibunya yang datang menjemputnya di luar rumah. Setelah masuk ke dalam mobil, Alice kemudian menanyakan tentang papan Oichi yang lalu dijawab oleh Lina bahwa sebaiknya papan Oichi itu bisa dimasukkan ke dalam sandiwara ritual mereka. Pagi pun datang. Terlihat ada seorang pria muda bernama Mikey yang datang menjemput Lina untuk pergi bersamanya.
Alice lalu mencoba membaca garis tangan Mickey, namun di sini ternyata Alice hanya berpura-pura saja dan kemudian memperingatkan pemuda itu agar tidak menyentuh anaknya Lina. Singkat cerita, Alice lalu pergi ke sebuah kedai yang menyediakan lilin untuk keperluan meramalnya. Dia lalu melihat sebuah papan Ouija dan Alice kemudian tertarik dengan papan permainan ini. Siang harinya, Alice lalu menyebut anaknya Lina dan juga Doris ke sekolah mereka. Terlihat, Doris seperti anak yang pendiam dan selalu dibully oleh teman-temannya karena pekerjaan ibunya yang menjadi peramal. Doris yang sedang dibully teman-temannya itu lalu diselamatkan oleh pastor sekolah yang bernama Pastor Tom. Saat di dalam mobil di perjalanan pulang, Doris berkata kepada ibunya bahwa ibunya seharusnya membaca garis tangan Pastor Tom karena dia senasib dengan ibunya yang ditinggal mati oleh pasangannya. Setelah sampai di rumah, Doris selalu melihat sebuah papan permainan Ouija yang berada di meja kerja ibunya itu. Ternyata, Alice tadi membeli papan itu untuk menunjang pekerjaannya sebagai peramal. Namun di sini ternyata Alice telah memodifikasi papan itu agar bisa membantunya sebagai peramal palsu. Sore harinya, saat Alice mencoba memanggil arwah dengan permainan Ouija ini, tanpa sengaja Alice lalu memanggil roh yang merasuki tubuh putrinya Doris. Terlihat, Doris lalu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Alice dalam sandiwara ritualnya itu. Malam hari pun datang. Terlihat, Alice begitu penasaran dengan papan Ouija miliknya ini. Dia lalu memainkan permainan Ouija ini kembali guna memanggil arwah suaminya yang telah meninggal. Namun setelah memainkannya, ternyata tidak ada jawaban dari permainan Ouija ini. Setelah Alice pergi dari meja itu, terlihat papan permainan ini bergerak sendiri yang lalu dilihat oleh Doris yang berada di dekatnya. Doris lalu memainkan permainan ini dan menganggap arwah yang masuk ke dalam permainan Ouija ini adalah temannya. Keesokan harinya, setelah menyebut anak-anaknya dari sekolah, Alice lalu melihat sebuah surat peringatan yang mengatakan bahwa rumah mereka akan disita oleh bank. Malam hari pun datang kembali. Terlihat, Doris memainkan permainan Ouija kembali karena ingin bertemu dengan arwah ayahnya yang telah meninggal. Dia lalu diarahkan oleh permainan ini untuk membongkar dinding yang berada di basement rumah itu. Setelah membongkar dinding basement rumahnya, Doris lalu menemukan setumpuk uang yang sangat banyak sekali berada di balik dinding basement itu. Doris lalu memanggil ibu dan juga kakaknya untuk memberitahu bahwa dirinya menemukan uang yang sangat banyak di sana. Ternyata uang yang ditemukan Doris ini adalah uang dari penghuni rumah sebelum mereka tinggal di rumah itu. Doris lalu berkata kepada ibu dan juga kakaknya bahwa dia diberitahu oleh ayahnya melalui permainan Ouija yang dia mainkan tadi. Setelah mendengar cerita dari Doris, mereka bertiga lalu memainkan permainan Ouija ini bersama-sama. Terlihat, papan Ouija ini berjalan sendiri tanpa mereka harus berpura-pura lagi. Melihat keadaan ini membuat Lina dan juga Alice begitu kaget dan juga ketakutan. Alice lalu menganggap bahwa Ouija ini benar-benar digerakkan oleh arwah suaminya yang telah meninggal. Suatu siang saat di sekolah, Lina lalu dipanggil oleh Pastor Tom yang penasaran karena adiknya Doris telah lama tidak masuk sekolah. Lina lalu menjelaskan bahwa adiknya Doris sedang membantu ibunya dalam ritual yang dilakukan ibunya, dan Doris ini yang menjadi pemimpin dalam ritual pemanggilan arwah dari orang yang telah meninggal itu. Suatu malam ada sesuatu yang terjadi dengan Doris. Dia merasa kesakitan yang luar biasa di dalam lehernya. Doris lalu bertanya kepada papan Ouija apa yang sebenarnya telah terjadi dengan lehernya itu. Beberapa saat kemudian, saat Doris mengintip papan Ouija itu, dia melihat sosok hitam yang mengerikan berada di dalam permainan Ouija ini. Makhluk itu lalu merasuki Doris melewati mulutnya, dan teror mengerikan dari makhluk itu pun akhirnya mulai menghantui keluarga ini. Esok paginya saat di sekolah, Doris yang ingin dijaili oleh temannya dengan ketapel seperti memiliki kekuatan telekinesis yang membuat ketapel temannya itu malah mengarah ke dirinya sendiri. Suatu malam saat Mikey datang ke rumah Alice untuk bertemu dengan Lina lalu mengajak pacarnya itu untuk masuk ke kamarnya dan melakukan ciuman. Saat ingin pulang, Mikey lalu bertemu dengan Doris yang bercerita tentang sesuatu yang sangat menyeramkan. Doris di sini menceritakan tentang sakitnya jika lehernya dicekik sampai mati. Mikey yang mendengar cerita Doris ini kemudian merasa ketakutan dan sedikit keheranan tentang perilaku dari Doris ini.
Dia lalu beranjak pergi dari rumah Lina dengan perasaan yang masih sangat takut. Tengah malamnya saat Lina ingin beranjak tidur, dia lalu melihat adiknya sedang melakukan suatu hal yang aneh. Di sini, Lina melihat adiknya itu sedang menulis sesuatu tanpa melihat apa yang sedang dia tulis. Pagi pun datang, terlihat saat mereka sedang sarapan bersama dan bersiap berangkat ke sekolah. Tiba-tiba Doris marah dengan menggebrak meja di ruangan makan ini. Dia berkata bahwa dirinya tidak ingin berangkat ke sekolah. Mendengar anaknya marah, Alice lalu berkata kepada Lina untuk segera mengambil tas milik Doris dan bergegas mengajaknya untuk berangkat sekolah. Saat Lina masuk ke kamar Doris, dia lalu menemukan sebuah catatan aneh yang ditulis oleh Doris semalam. Siang harinya setelah sampai di sekolah, Lina lalu menemui Pastor Tom dan memberikan tulisan aneh yang ditulis oleh adiknya semalam. Dia meminta Pastor Tom untuk menerjemahkan tulisan Doris ini karena dia tidak tahu arti dari tulisan yang ditulis oleh adiknya itu. Karena sepertinya tulisan Doris ini tidak menggunakan bahasa Inggris tapi menggunakan bahasa Polandia. Beberapa saat kemudian Pastor Tom lalu datang ke rumah Alice dan berkata bahwa dia ingin berkomunikasi dengan istrinya yang telah meninggal dengan menggunakan papan Ouija milik Alice itu. Setelah melakukan ritual, Pastor Tom kemudian bertanya, apa nama tengah dari istrinya Gloria yang telah meninggal itu? Setelah selesai bertanya, Pastor Tom lalu mengajak Alice untuk membahas tentang sekolahannya Lina. Lina lalu mengajak Pastor Tom dan juga ibunya menuju ke kamarnya. Setelah sampai di dalam kamar Lina, Pastor Tom lalu berkata bahwa ritual yang tadi dia lakukan adalah suatu cara untuk mengecoh Doris demi mengetahui kejadian yang sebenarnya telah terjadi. Pastor Tom lalu membacakan sebuah kalimat yang ditulis oleh Doris menggunakan kalimat Polandia yang tadi pagi diberikan oleh Lina. Dia di sini menjelaskan bahwa papan Ouija yang dimainkan oleh Doris itu ternyata sebenarnya digerakkan oleh roh yang mendiami rumah mereka ini. Dan Doris dijadikan perantara roh itu untuk bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang masih hidup. Alice mendengar perkataan dari Pastor Tom ini tidak percaya dan kemudian menyangkalnya. Beberapa saat kemudian, Maggie datang ke rumah Alice untuk bertemu dengan Lina, namun disambut oleh Doris yang berada di depan pintu rumah. Melihat Maggie datang, Doris lalu berkata bahwa dia sedang sendirian di rumah dan tidak ada siapa-siapa di rumah ini selain dirinya. Dia lalu mengajak Maggie ke basement rumahnya untuk menunjukkan harta karun yang dia temukan di sana. Setelah sampai di basement rumah, Doris lalu meminta Maggie untuk memasukkan tangannya ke dalam dinding yang ada di basement itu. Maggie lalu menuruti Doris dan memasukkan tangannya ke dalam lubang yang ada di dinding ini. Beberapa saat kemudian, betapa kagetnya Maggie mengetahui bahwa apa yang dia dapatkan di lubang itu bukanlah harta namun tengkorak kepala manusia. Maggie lalu seperti terhipnotis dengan kata-kata Doris yang dibisikkan ke telinganya dengan sangat menyeramkan itu. Pastor Tom, Alice, dan Lina kemudian turun dari dalam kamar lalu berusaha mencari di mana keberadaan Doris. Mereka lalu dikagetkan dengan keadaan Maggie yang telah tewas tergantung di dinding rumah mereka ini. Melihat kejadian ini membuat Lina shock dan juga sangat sedih. Singkat cerita, mereka semua lalu mengetahui bahwa Doris sedang berada di dalam basement rumah ini. Mereka lalu bergegas menuju basement dan mendapati papan Ouija yang lalu mereka bakar. Pastor Tom lalu menemukan Doris yang berada di balik lubang dinding basement rumah ini. Dia lalu menuju ke ruangan itu yang terlihat seperti sebuah ruangan praktek dari seorang dokter. Saat Pastor Tom berusaha membawa Doris keluar dari ruangan itu, dia dihadapkan dengan keadaan Doris yang telah dirasuki oleh roh jahat yang telah menguasai tubuh Doris. Tidak lama setelah itu, Pastor Tom seperti kerasukan dan keluar dari dalam dinding basement lalu menyerang Alice dan juga Lina. Alice dan Lina kemudian berlari ke dalam rumah. Namun, saat Alice tertangkap, Pastor Tom kemudian sadar dan melepaskan Alice kemudian menutup pintu basement itu agar Alice bisa segera kabur. Lina yang masih ketakutan kemudian dikagetkan dengan ibunya yang tiba-tiba terlempar dari tempatnya berdiri. Doris kemudian muncul dan menangkap kakaknya Lina lalu membisikkan sebuah kalimat mantra seperti yang terjadi pada Maggie tadi. Alice yang melihat keadaan Lina lalu berkata kepada Doris yang telah kerasukan roh jahat itu. Dia berkata bahwa dirinya siap ditukar dengan tubuh Lina agar dia membebaskan Lina.
Mendengar perkataan Alice itu, Dory yang masih kerasukan kemudian melepaskan Lina dan menyeret ibunya itu menuju ke basement di rumah ini. Alice lalu dirantai oleh Doris yang berniat ingin membunuhnya. Lina kemudian datang ke basement dan memukul Doris hingga terjatuh. Dia lalu berusaha menjahit mulut Doris namun dihentikan oleh roh jahat yang kemudian melemparnya hingga pingsan. Singkat cerita, Alice lalu mendapati Doris yang telah tewas dengan keadaan mulutnya yang telah terjahit. Lina lalu berkata kepada ibunya itu bahwa hal ini harus dia lakukan untuk menyelamatkan Doris dari kerasukan roh jahat tadi. Saat Alice melihat anaknya Lina, dia lalu mengetahui bahwa roh jahat tadi telah berpindah ke tubuh Lina dan merasukinya. Alice kemudian tewas ditusuk oleh Lina dengan menggunakan pisau yang dia bawa. Setelah kejadian-kejadian yang menimpa keluarganya, terlihat Lina kemudian dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa untuk dirawat. Di sini, Lina lalu membuat Ouija dengan darahnya agar bisa berkomunikasi dengan adiknya Doris yang telah meninggal. Beberapa saat kemudian, Lina terlihat kerasukan kembali dan film ini pun usai. Secara keseluruhan, menurut kami, alur cerita film ini terbilang biasa-biasa saja. Namun, jika dibandingkan dengan film pertamanya dulu, film ini mampu memberikan sebuah kejutan-kejutan tak terduga sepanjang film ini berlangsung. Di sini kalian tidak akan menemukan sosok hantu dengan wujud yang menyeramkan seperti film The Conjuring. Namun, alur cerita yang gelap menurut kami sudah mampu membuat bulu kuduk kita merinding. Buat kalian yang suka dengan film horor ringan, film ini sangat cocok kalian nikmati saat kalian sedang sendirian di rumah. Secara keseluruhan, kami memberikan nilai 6,5/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.